Selamat pagi buat dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu materi pencatatan transaksi untuk satker. Di sini kita akan mempelajari tentang aset, liabilitas, ekuitas, koreksi kesalahan, dan peristiwa luar biasa. Semua hal tersebut terdapat dalam setiap laporan yang disusun oleh pemerintah desa atau daerah. Berikut ini adalah peta konsep mengenai materi pencatatan akuntansi untuk satker. Pencatatan transaksi untuk satker meliputi 4 bagian utama, yaitu transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa kelurahan, akuntansi liabilitas, akuntansi ekuitas, dan transaksi untuk koreksi kesalahan. Di setiap bagian-bagian tersebut kita akan lebih mendalami dan mempelajari materi pencatatan transaksi untuk satker. Aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan elemen penting dalam pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik. Sebelumnya kita juga harus tahu dulu apa itu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki sebagai akibat dari transaksi sebelumnya dan atau dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Singkatnya, aset adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh serta dapat diukur dengan satuan ukur uang. Untuk lebih memahami materi pencatatan akuntansi satker, di video ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yuk langsung disimak aja videonya. Akuntansi aset satuan kerja adalah bentuk pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset bagi satuan kerja. Dalam hal ini, satuan kerja perangkat atau SKPD. Ada beberapa jurnal standar yang digunakan dalam transaksi akuntansi aset satuan kerja, yaitu penambahan aset tetap dan jurnal penyusutan aset. Ada beberapa jurnal standar yang digunakan dalam transaksi aset satuan kerja, yaitu jurnal penambahan aset dan jurnal penyusutan aset. Jurnal penambahan aset tetap merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam suatu pemerintah daerah atau pemerintah desa. Adapun pencatatan penambahan aset berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dapat dilakukan dengan membuat jurnal. Berikut ini adalah contoh jurnal penambahan aset tetap. Sisi debit ada aset tetap, sisi kredit ada uang belanja modal. Penurunan aset merupakan peristiwa terjadinya penurunan nilai terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset. Dalam hal ini, baik dalam bentuk penurunan kualitas, kuantitas, dan kapasitas dinamakan penyusutan. Adapun pencatatan berdasarkan bukti memorial penyusutan tersebut dapat dilakukan dengan membuat penyusutan aset sebagai berikut, yaitu sisi debit, beban penyusutan, sisi kredit, akumulasi penyusutan, sisi debit, beban amortisasi, sisi kredit, akumulasi aset tak berwujud. Berdasarkan jurnal tersebut, akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset atau aset tidak berwujud yang telah menjadi beban setiap tahun. Akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi akan menjadi pengurang nilai aset tetap atau tidak berwujud dalam neraca. Pencatatan dalam akuntansi aset desa digunakan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa. Hal tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun utang dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah desa Mawar 88 menambah aset gedung dengan pembelian secara tunai.
Dengan demikian, pencatatannya sebagai berikut. Sisi debit, aset pemerintah desa. Sisi kredit, kas desa. Jika dilakukan pembelian secara kredit, maka bentuk pencatatannya aset pemerintah desa di sisi debit, utang belanja modal di sisi kredit. Adapun pelaksanaan proses pembayaran perolehan aset tetap tersebut dilakukan dengan pencatatan jurnal sebagai berikut. Utang belanja modal di sisi debit, rekening koran desa di sisi kredit, belanja modal di sisi debit, perubahan SAL di sisi kredit. Sistem akuntansi kewajiban SKPD adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya, di mana cara penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Penyebab munculnya liabilitas untuk satuan kerja ini yaitu adanya perikatan dengan pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, dan alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya. Adapun pencatatan akun liabilitas dapat dibedakan menjadi dua. Akun liabilitas yaitu pencatatan beban barang dan jasa belum dibayarkan dan pengakuan beban pegawai belum dibayar. Pencatatan beban barang dan jasa belum dibayarkan. Berikut pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayarkan. 1. Pengakuan beban jasa yang belum dibayar. Bukti memorial dibuat oleh Pajak Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD pada saat terdapat jasa yang telah dimanfaatkan dan belum dilakukan pembayaran pada akhir periode pelaporan. PPK SKPD membuat jurnal sesuai bukti tersebut sebagai berikut. Di sisi debit, beban listrik, air, dan telepon. Di sisi kredit, utang beban jasa. Yang kedua, pengakuan beban barang yang belum dibayar. Berikut jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai berita acara serah terima atau BAS dan dokumen kelengkapan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Yang pertama itu, jadi di bagian pengakuan beban barang jasa barang yang belum dibayar itu dibagi dua. Yang pertama, apabila menggunakan metode persediaan periodik, maka bentuk pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Beban persediaan obat-obatan di sisi debit, utang beban obat-obatan di sisi kredit. Apabila menggunakan metode persediaan perpetual, berikut pencatatan jurnalnya. Persediaan obat-obatan di sisi debit, utang beban obat-obatan di sisi kredit. Pengakuan beban pegawai belum dibayar. Bukti memorial dibuat oleh PPK SKPD saat terdapat belanja pegawai di mana yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan berhak mendapatkan pembayaran. Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD berdasarkan bukti memorial tersebut adalah sebagai berikut. Beban pegawai di sisi debit, utang belanja pegawai di sisi kredit. Akuntansi ekuitas dibagi menjadi tiga, yaitu ekuitas dana investasi, ekuitas dana lancar, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan utang jangka panjang. Jadi, pengukuran ekuitas dana investasi dilakukan terhadap investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dan utang jangka panjang. Ekuitas dana lancar adalah pengukuran ekuitas yang dilakukan terhadap aset lancar dan utang jangka pendek. Jadi, pengukuran ekuitas dana lancar mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Pencerminan ekuitas dana cadangan yaitu adanya kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan adanya ekuitas dana cadangan periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan pembentukan dana cadangan. Pengukuran ekuitas dana cadangan mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap dana cadangan. Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Terdapat beberapa pengelompokan suatu kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya, yaitu melakukan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja dan melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, serta peristiwa luar biasa. Transaksi akuntansi untuk koreksi kesalahan dibagi menjadi 3 poin, yaitu koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja, melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang-ulang pada periode-periode sebelumnya, dan peristiwa luar biasa, melakukan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja, yaitu kesalahan atas pengeluaran belanja dapat mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yaitu koreksi kesalahan dilakukan apabila kesalahan tersebut mengakibatkan saldo kas berkurang. Sedangkan peristiwa luar biasa adalah suatu bentuk kejadian atau peristiwa yang secara jelas berbeda dari aktivitas atau kejadian biasa atau normal suatu entitas atau lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peristiwa luar biasa tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas atau lembaga pemerintah, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau liabilitas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 10 paragraf 4. Sekian pemaparan materi pencatatan transaksi Satker yang sudah saya pelajari. Saya mohon maaf apabila ada perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Bila ada pertanyaan, boleh menghubungi saya melalui kontak yang sudah saya sediakan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.